Halo para penggemar solo leveling. Setelah kita menyaksikan Suho yang memutuskan untuk mengungkapkan kenyataan tentang dirinya kepada Yujinho, kini kisahnya akan berlanjut ke sebuah momen di mana kekuatan dan pilihan saling bertabrakan tanpa ada satupun yang benar-benar siap menghadapi apa yang akan muncul berikutnya. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasannya, bolehlah kasih like dan subscribe dulu channel ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. 果たしてどこまで行けるか。悪魔の城攻略。 Setelah Yujinho mendengar pengakuan dari Suho tentang kemampuan leveling up yang ia miliki, pada awalnya Yujinho memang tampak terkejut dan tidak percaya bagaimana mungkin ada seorang hunter yang bisa terus naik level. Namun begitu Yujinho teringat dengan proyek game virtual solo leveling yang sedang dikembangkan oleh perusahaannya sendiri, seketika Yujinho langsung tertawa kecil dan berpikir, jangan-jangan ini hanyalah prank untuk membuatnya kebingungan. Yujinho mengungkapkan, sebenarnya apa yang Suho katakan sebelumnya sangat mirip dengan cerita dari game single player yang sedang dibuat oleh perusahaan Aginsoft saat ini. Di mana ada seorang Awakened yang bisa naik level sendiri dari rank terlemah hingga mampu melampaui rank S. Lalu pada akhirnya dia berhasil menjadi Awakened terkuat dan melindungi dunia. Mendengar hal itu, Suho hanya terdiam dan bertanya di dalam benaknya, mungkinkah cerita itu diangkat dari kisah ayahnya. Namun berhubung Yujinho masih merasa bahwa semua pengakuan Suho tadi hanyalah prank dan menurutnya Suho telah gagal menipunya. Pada saat itulah, Beru mulai menunjukkan dirinya di hadapan Yujinho untuk meyakinkannya bahwa ini bukanlah lelucon. Hingga kemunculan Beru itu telah membuat tawa Yujinho seketika menghilang dan berubah jadi ketakutan. Berdasarkan dari apa yang Beru pahami, sepertinya cerita game yang disampaikan oleh Yujinho tadi berakar pada ingatan tidak jelas yang dia miliki dari dunia sebelumnya. Singkatnya, karena Yujinho adalah salah satu manusia yang sering mengikuti Sung Jinwo dan menyaksikan banyak pertempurannya, secara tidak langsung, hal itulah yang membuat kenangan tersebut masih tertanam di dalam jiwa Yujinho meskipun dunia telah di-reset. Tanpa banyak penjelasan lagi, Beru langsung saja mengeluarkan kunci pemberian Shadow Monarch dan menancapkannya ke dada Yujinho untuk membuka semua memori ingatan masa lalunya yang sudah terlupakan. Lalu dalam sekejap, kesadaran Yujinho seketika berpindah ke ruang hampa, di mana ia yang berdiri sendirian sebelum didatangi oleh sosok kesatria yang begitu familiar, yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Dan begitu potongan kenangan yang tak pernah benar-benar hilang itu kini telah muncul kembali, mengingatkannya pada ikatan abadi dengan Sung Jinwo di garis waktu yang telah berubah. Seketika Yujinho pun tidak bisa membendung air matanya lagi setelah mengingat semua momen itu. Dan sekarang ia jadi bisa memahami betapa besar pengorbanan dan ancaman yang pernah Jinwo hadapi demi melindungi dunia ini. Kemudian setelah ia menyadari kekuatan Jinwo yang tidak terbatas, sementara Suho yang merupakan putranya juga memiliki kekuatan tersebut. Alhasil, Yujinho tidak lagi melihat Suho sebagai bocah yang harus dilindungi, melainkan sebagai penerus yang akan memikul beban besar seperti ayahnya. Jadi karena itulah, akhirnya Yujinho pun menerima seluruh proposal Suho dan bertekad akan melakukan yang terbaik untuk membantu Suho. Tak lama kemudian, scene berpindah ke sebuah lokasi gate memperlihatkan Suho bersama para hunter sewaan yang direkrut hanya untuk memenuhi jumlah tim penyerang. Suho menyadari pamannya telah bekerja dengan baik dalam menyiapkan semua ini, meskipun akhirnya hanya Suho sendirian saja yang akan memasuki gate tersebut. Bahkan tidak peduli walaupun para hunter sewaan itu sempat meragukan keputusan Suho yang tidak ingin melibatkan mereka, padahal mereka sudah dibayar mahal dan bersedia membantu dengan cara apapun. Di sini Suho tetap memilih melangkah maju memasuki gate sendirian dengan tekad untuk menjadi lebih kuat. Lalu sembari Suho yang mulai memanggil Gray dan Esil untuk bersiap menghadapi musuh di hadapan mereka, Suho pun kemudian berkata, "Ayahku telah lama melakukan banyak hal sendirian dan tetap bertahan hingga sekarang. Aku dapat merasakan niat tersembunyinya untuk melindungiku lewat sistem pemberiannya. Tapi kali ini, aku tidak ingin membiarkan dia melakukan semuanya sendirian lagi. Jadi ayo mulai naik level." Sementara itu di tempat berbeda, di sini terlihat Lee Min-sung yang tiba di sebuah gedung untuk bertemu seseorang yang sudah lama tidak ia lihat sejak 3 bulan terakhir, yaitu sang utusan Itarim. Lee Min-sung sengaja menutupi wajahnya dengan memakai masker agar tidak ada yang mengenalinya. Namun begitu Lee Min-sung melangkahkan kaki memasuki gedung itu, ternyata kehadirannya masih dapat dikenali oleh seorang petugas kebersihan yang memandangnya dengan penuh kekaguman karena aksi kepahlawanan Lee Min-sung di dunia para hunter baru-baru ini. Dan berhubung Lee Min-sung menyadari bahwa menjaga image itu sangat penting bagi seseorang seperti dirinya, akhirnya Lee Min-sung segera membuka maskernya dan terpaksa menanggapi petugas itu dengan senyum profesional saat ia berkata, "Terima kasih karena telah mengenaliku, Pak. Semoga harimu menyenangkan." Saat melihat tatapan penuh kekaguman dari pria tua yang ada di hadapannya, bagi Lee Min-sung memang seperti itulah orang-orang harus melihatnya. Mengingat dirinya yang terlahir sebagai putra dari wakil direktur Eugene Construction, bersinar di dunia hiburan sejak muda, mendominasi dunia iklan hingga dijuluki Pangeran Asia, lalu bangkit sebagai Hunter Awakened tingkat tinggi setelah Great Catalysm. Awalnya Lee Min-sung pikir hidupnya akan selalu berada di puncak tanpa hambatan.
Namun begitu kenyataan pahit datang saat Lim Taeju, sang sopirnya sendiri, telah terbangkitkan sebagai hunter rank S, dan Lim Taeju memilih untuk berhenti menjadi sopirnya demi keuntungan yang lebih besar. Sejak saat itulah semua kehidupan dan hierarki yang telah Lee Min-sung bangun seketika dijungkir balikan hanya karena satu great catalysm. Lee Min-sung yang tidak bisa menerima kenyataan tersebut, kemudian ia mulai berambisi untuk mengembalikan dunia yang terdistorsi ini seperti semula, tidak peduli meski ia harus bekerja sama dengan iblis sekalipun. Tak lama kemudian, ketika Lee Min-sung sudah tiba di tempat persembunyian utusan Itarim, Lee Min-sung langsung membuka masker yang menutupi wajahnya dan menatap tajam ke arah para penjaga yang menyambut kedatangannya. Lalu begitu Lee Min-sung bertemu dengan tuan mereka yang memiliki tatapan mata kosong tanpa emosi, yaitu sang utusan Itarim, aura dingin mencekam seketika langsung memenuhi ruangan itu, membuat Lee Min-sung tersentak dan tidak percaya bagaimana mungkin sosok bayi yang ia lihat pada 3 bulan yang lalu kini telah berkembang menjadi entitas yang jauh lebih matang dan kekuatan magicnya juga meningkat pesat. Utusan Itarim itu kemudian menjelaskan, perkembangan yang terjadi padanya saat ini bukanlah pertumbuhan biasa. Ini adalah proses pemulihan dengan cara merebut kembali kekuatannya yang telah dipecah atau dibagi menjadi beberapa fragmen saat dalam perjalanan lintas dimensi. Fragmen pertama yang tiba di dunia ini adalah yang terlemah, yaitu saat ia berwujud bayi. Kemudian fragmen kedua yang akan tiba setelahnya membentuk sosok dirinya yang sekarang, dengan ingatan yang masih utuh, tapi kepribadiannya sudah sedikit berubah. Lee Min-sung yang tidak mau pusing untuk memahami hal serumit itu, lantas ia langsung menagih janji utusan Itarim yang akan memberikannya kekayaan dan ketenaran, serta kematian hunter rank S Lim Taeju. Selama janji itu masih diingat oleh utusan Itarim, bagi Lee Min-sung seharusnya itu saja sudah cukup untuk menjaga hubungan kerjasama mereka. Namun berhubung kedatangannya kali ini bukan tanpa alasan. Mengingat stasiun Seoul telah hancur dan muncul laporan tentang seorang hunter bertopeng hitam yang membantai seluruh anggota Guild Hyena, hingga menimbulkan masalah dalam proses produksi Stardust. Maka tujuan Lee Min-sung kemari adalah untuk memastikan apakah ada stok Stardust tambahan di sini. Utusan Itarim yang mendengarnya kemudian mempertanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi. Padahal sistem distribusi yang kau gunakan adalah tiruan dari metode kami dan seharusnya tidak bisa ditembus. Namun karena Lee Min-sung menganggap bahwa itu hanyalah masalah kecil, sikap santainya itu justru memicu reaksi dingin dari utusan Itarim yang membuat ketegangan di ruangan itu meningkat. Lalu pada saat itu juga, Lee Min-sung segera mengeluarkan senjatanya untuk menodong leher utusan Itarim sembari berkata, "Aku tidak seperti para boneka budak yang pikirannya bisa kau kendalikan. Aku adalah seorang hunter rank A yang mampu membunuhmu jika aku mau sebelum kekuatan penuhmu pulih." Namun tanpa diduga oleh Lee Min-sung yang menganggap bahwa status rank adalah penanda tingkat kekuatan seseorang, ternyata intimidasi yang ia lakukan barusan tidak sedikit pun membuat utusan Itarim merasa gentar. Bahkan hanya dalam sekejap, utusan Itarim mampu melepaskan tekanan luar biasa yang menyelimuti seluruh gedung, hingga semua orang yang berada di dalam gedung itu seketika langsung terpengaruh oleh kekuatannya dan memancarkan aura membunuh dari segala arah. Menyadari hal itu, Lee Min-sung sangat terkejut dan tidak percaya kalau bocah Itarim ini sudah mampu mencuci otak semua orang di gedung tersebut. Hingga sampailah setelah utusan Itarim juga menegaskan kepada Lee Min-sung bahwa hubungan baik mereka bisa saja berubah tergantung perilaku dan seberapa berguna Lee Min-sung ke depannya. Lalu para pengikut Itarim pun juga sudah bersiap untuk menghabisi Lee Min-sung kapan saja. Alhasil, Lee Min-sung yang menyadari posisinya tidak menguntungkan akhirnya terpaksa memilih mundur dengan alasan bahwa aksi cerobohnya tadi hanya untuk menguji potensi utusan Itarim, apakah dia benar-benar mampu mengalahkan seorang S-rank. Setelah ketegangan mereda dan Lee Min-sung masih dibiarkan hidup karena masih dianggap berguna, salah satu pengikut Itarim kemudian langsung menyerahkan sebuah koper berisi awakening stimulan terkondensasi yang kekuatannya mencapai 100 kali lipat dari potensi Stardust. Bocah Itarim ini kemudian menjelaskan, jika benda itu diencerkan, maka Lee Min-sung dapat menghasilkan Stardust dalam jumlah besar. Dan jika digunakan secara langsung, efeknya juga dapat bekerja pada hunter kelas tinggi sekalipun, jadi Lee Min-sung juga bisa mencobanya jika mau. Meski sempat tergoda, Lee Min-sung justru langsung menolak menggunakannya karena ia tidak ingin menyentuh sesuatu yang tidak sepenuhnya ia pahami. Lalu segera setelah Lee Min-sung mendapatkan apa yang ia inginkan, saat itu ia langsung pergi dari sana sembari bergumam. Mungkin aku telah melepaskan monster mengerikan ke dunia ini, tapi itu bukanlah urusanku. Sementara ketika utusan Itarim dapat merasakan aliran energi dari fragmen yang lebih kuat akan segera tiba, dan ia berencana akan memulai invasi sesungguhnya begitu seluruh kekuatannya menyatu. Di tempat berbeda, terlihat Esil dan Grey yang tengah bertarung menghadapi bos dungeon berwujud ular kobra raksasa. Namun berhubung serangan Grey dan Esil sama sekali tidak bisa melukai tubuh kobra tersebut, dengan cepat Suho juga langsung bergerak untuk mencengkram leher kobra menggunakan kedua tangannya, hingga membuat ular raksasa itu memberontak dan berusaha melepaskan diri dari cengkraman Suho. Melihat kejadian itu, Beru dan yang lainnya seketika diliputi kekhawatiran, takut jika Suho tak akan bisa selamat.
Namun Suho tidak gentar dan malah semakin memperkuat cengkramannya, hingga membuat leher kobra yang sangat keras itu jadi hancur lebur dan Suho berhasil menumbangkannya dalam satu serangan mutlak. Singkat cerita, setelah Suho menyelesaikan gate demi gate sendirian hanya dalam waktu singkat, kini jejaknya mulai terasa aneh bagi para awakened sewaan yang bertugas menunggu di luar. Memikirkan uang 5 juta won yang diterima hanya dengan menunggu saja, menurut mereka itu terasa terlalu mudah dan juga terlalu bersih. Terlebih lagi karena tidak ada luka dan tidak ada resiko, tapi hanya ada satu syarat, yaitu tidak boleh membocorkan apapun yang mereka dengar atau lihat. Sebagian dari mereka mulai mempertanyakan, mengapa seorang hunter bisa menyelesaikan gate sendirian dan tetap membayar orang lain seolah hanya sebagai formalitas belaka. Bahkan meski logika keuntungan perlahan membungkam rasa curiga tersebut, di mana selama tidak ada yang dirugikan dan selama uang tetap mengalir, ada juga yang tetap memilih diam. Tetap saja masih ada satu hal yang tak bisa diabaikan. Pada awalnya Suho memang hanya memasuki gate tingkat rendah, tetapi sekarang ia mulai masuk ke gate tingkat menengah sendirian, tanpa howler dan tanpa tim penambang. Pertanyaan itu kini tengah menggantung di benak mereka. Bagaimana cara Suho bisa mendapatkan keuntungan dari gate, dan apa yang sebenarnya Suho lakukan di dalam sana sendirian? Scene kemudian kembali memperlihatkan situasi yang terjadi di dalam dungeon, di mana Beru yang terlihat memandori para goblin penambang dengan sangat disiplin, hingga ayunan demi ayunan alat tambang terus bergerak semakin cepat, seolah tidak ada waktu bagi mereka untuk melambat. Sementara ketika Esil dan Grey juga ikut bekerja mengumpulkan bangkai monster dan menyusun hasil perburuan mereka dengan efisien. Di lain sisi terlihat Suho yang terus melanjutkan pertempurannya melawan bos dungeon rank C seorang diri. Di hadapannya berdiri bos monster laba-laba raksasa yang mampu melancarkan serangan beruntun, cepat dan mematikan menggunakan kaki-kakinya. Namun Suho masih bisa menghindari setiap serangan itu dengan penuh ketenangan. Lalu Suho segera melesat melancarkan serangan balik menggunakan dagger Kasakasfang yang dapat memberikan efek kelumpuhan di setiap tebasannya. Tapi karena perlawanan target terhadap racun terlalu tinggi, hingga efek racun dari senjata itu tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Saat itulah Suho menyadari sepertinya tidak semua musuh bisa ditaklukkan dengan racun dan bilah tajam. Jadi Suho langsung saja melemparkan dagger itu tepat ke kepala lawannya, yang kemudian Suho lanjutkan dengan melompat ke atas sembari mempersiapkan tinjunya untuk menghantam wajah monster itu dengan tangan kosong saja. Selanjutnya begitu Suho merasa ia sudah cukup kuat untuk menghadapi bos rank C sendirian. Kini Suho juga mulai mengandalkan skill Ruler's Authority untuk melancarkan serangan bertubi-tubi menggunakan tebasan daggernya. Pada titik ini Suho bukan hanya sudah naik level, tapi gaya bertarungnya juga telah berkembang menjadi lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hingga sampailah ketika Suho sudah memegang kendali medan pertempuran, dan setiap gerakan lawannya terus ditekan oleh kekuatan tak kasat mata. Di tengah pertarungan itu Suho tiba-tiba menyadari sesuatu. Selama ini, ia menggunakan Ruler's Authority hanya untuk mengendalikan benda-benda di sekitarnya. Lalu bagaimana jadinya jika kekuatan itu difokuskan langsung ke serangan fisik menggunakan tinju tak terlihat? Setelah memikirkan ide gila tersebut, Suho mulai memusatkan Ruler's Authority ke tangannya sendiri, hingga kilatan cahaya putih dengan energi yang sudah dipadatkan tampak berdenyut liar pada satu titik. Dan pada saat itu juga, Suho langsung melepaskan jurus barunya untuk menghantam kepala monster itu dari jarak jauh, membuat tubuh raksasanya seketika tumbang tanpa sisa kekuatan. Bersamaan dengan itu, notif sistem juga muncul mengkonfirmasi kepada Suho bahwa bos dungeon Giant Arachne telah dikalahkan. Levelnya meningkat, dan skill Ruler's Authority juga ikut berevolusi naik ke level 2, menjadi kemampuan aktif yang tidak memerlukan mana. Sampai di sini sudah jelas bahwa Suho bukan lagi sekedar hunter rank E yang terlemah. Namun kini ia telah melangkah ke tahap di mana bos dungeon tingkat menengah sekalipun bisa ditaklukkannya sendirian. Terlebih lagi jika ia bisa memaksimalkan penggunaan skill Ruler's Authority yang sudah berkembang, Suho yakin gaya bertarungnya akan bisa menjadi tak terbatas. Tak lama kemudian ketika Suho sudah kembali dari ruang bos dan berkumpul dengan para rekannya, semuanya tampak kagum melihat perkembangan Suho yang telah meningkat pesat, dan sekarang tibalah waktunya bagi Suho untuk memanen hasil kemenangannya. Tanpa membuang waktu, Suho langsung membuka store window dan mulai menjual material yang mereka dapatkan. Sementara saat proses penjualan sedang berlangsung, saat itu Beru memberi penilaian yang cukup mengejutkan. Menurutnya Suho sekarang sudah hampir terasa seperti hunter rank B. Namun ternyata bukan hanya rank Suho saja yang berubah, bahkan kemampuan kedua rekannya juga ikut meningkat seiring bertambahnya kekuatan Suho. Esil sendiri juga dapat merasakan kekuatan lamanya perlahan pulih dari setiap pertarungan yang ia ikuti, meski ia belum sepenuhnya memahami mekanismenya. Ia bahkan bertanya-tanya bagaimana cara memulihkan kekuatan tanpa harus mengonsumsi darah seperti sebelumnya. Lalu yang lebih anehnya lagi, kini sistem juga mulai menampilkan status level Esil dan Grey, di mana Esil yang berada di level 19, sedangkan Grey berada di level 17. Melihat pembaruan sistem tersebut, tentunya cukup membuat Suho kebingungan bagaimana ini bisa terjadi. Padahal Esil dan Grey bukan player seperti Suho, tapi kenapa mereka sekarang juga punya level?
Fakta bahwa mereka memiliki level tanpa bisa mengalokasikan status poin telah membuka teka-teki baru. Jadi untuk memecahkan misteri apakah Ezreal dan Grey juga bisa bertambah kuat seiring naik level, lantas Suho pun mengusulkan untuk membuktikan hal tersebut dengan melakukan raid tambahan. Tapi berhubung saat ini mereka sudah sangat kelelahan setelah melakukan 2 raid berturut-turut. Suho yang memahami kondisi mereka, akhirnya ia memutuskan untuk menunda eksperimen itu, dan sebagai gantinya mereka akan menyelesaikan quest harian di Shadow Dungeon terlebih dahulu. Namun siapa sangka, tepat ketika Suho dan yang lainnya baru saja memasuki area Shadow Dungeon. Tiba-tiba, semuanya malah dikejutkan dengan kemunculan Red Gate yang terasa sangat panas sekali. Sementara saat Suho bertanya kepada Beru, apakah gate seperti ini memang bisa terbentuk di dalam Shadow Dungeon? Lalu Beru menjawab saya sendiri bahkan tidak yakin soal itu. Lagi-lagi muncul notif sistem yang memberitahukan kepada Suho bahwa ia telah menerima quest darurat Dimensional Rift dan Suho diminta untuk membunuh penyebab Dimensional Rift itu. Menyadari betapa menariknya situasi ini, alih-alih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi padanya nanti, Suho justru tersenyum dan merasa tertantang untuk segera memasukinya. Lalu di saat itu juga, Suho langsung memberikan jubah tahan panas kepada Ezreal dan Grey, kemudian mereka mulai melangkahkan kaki memasuki gate tersebut dengan tekad membara. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video solo leveling Ragnarok kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan ada keseruan apalagi setelah ini? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.